Kehidupan yang mapan menjadi seorang anggota polisi di Satlantas Polres Blora, Jawa Tengah tak membuat Aibtu Hadi Sutomo lupa diri. Bahkan, kondisi tersebut disyukuri dengan membagi perhatian terhadap anak berkebutuhan khusus. Usai dinas, bapak dua anak ini tak langsung pulang ke rumah, namun langsung mendatangi Yayasan Anak Berkebutuhan Khusus Cahaya Insani yang ia dirikan bersama sejumlah relawan lain. Di yayasan yang terletak di Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora ini, selain melakukan terapis, juga memberikan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Selain pendidikan yayasan, Hadi juga mendirikan taman kanak-kanak inklusi untuk menampung pendidikan anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Anggota polisi ini mengimpikan anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di yayasannya bisa menikmati pendidikan layaknya anak normal umumnya. Intensif bisa begini. Harapannya Pak, anak yang mengalami hambatan tumbuh kembang ini supaya tidak menjadi cacat seumur hidup. Nanti kalau ini tidak diterapi menjadi lumpuh seterusnya, tidak bisa jalan. Bayu, bulannya diambil, semangat, terus berjalan. Bayu, lihat depan Bayu. Lihat depan Bayu, semangat, kakinya kuat, jalan Bayu. Pegang. Bulannya besar sekali. Kuat, tangannya lepas, kuat tidak berdiri. Ayo Bayu, tangan kamu lepas. Iya. Kuat berdiri di atas. Bulannya diambil. Tapi kaki ini dong. Coba. Ya. Kaki yang Selain itu, ia juga salah satu pendiri yayasan yang menangani terapi anak-anak berkebutuhan khusus. Hal ini ia lakukan bermula dari anaknya yang memiliki kekurangan lambat berbicara. Anaknya hingga saat ini masih diterapi di tempat tersebut. ini siapa? Cium jauh. Dada. Gandengnya gimana gandengnya? Ini gandengnya kayak gandengnya ngono. Telinga, mana telinga? Telinga, hidung. Kami turun langsung dengan Bu Rahma, Pak Mamik dan rekan-rekan ke Yayasan Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus karena kami sebagai orang tua dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak spesial. Kebetulan anak saya dua. Yang pertama itu terjadi speak delay, jadi terlambat bicara. Untuk semuanya normal. Waktu kami periksakan di Semarang, disuruh untuk terapi karena kendala jarak jauh, terkendala biaya juga. Akhirnya kami mencari informasi di Cepu itu ada. Akhirnya kami ke Cepu, ke tempatnya Bu Rahma. Waktu itu berupa rumah asuh, ya. Terus kami berinisiatif bersama Pak Mami, Bu Rahma dan rekan-rekan bagaimana kami bentuk yayasan supaya legal dan untuk keberadaannya diakui oleh pemerintah. Akhirnya kami menginisiasi bersama beliau-beliau untuk mendaftarkan diri ke yayasan ke notaris. Setelah ke notaris, kami ke Kemenkumham, alhamdulillah perizinnya ada. Terus ke Dignas ada NPSN,
syarat pokok sekolah nasional, dengan harapan semua orang tua yang diamanai oleh Allah anak berkebutuhan khusus adalah anaknya bisa normal dan bisa sekolah normal. Harapan kami seperti itu. Kebetulan yang sudah dibina di tempat kami ada yang sudah normal dan alhamdulillah diterima di sekolah normal juga reguler. Jadi yang bisa terpacu dan termotivasi tumbuh kembangnya bagus bisa diterima di sekolah umum, sekolah normal. Yang tidak bisa sekolah di tempat kami, karena di tempat kami juga menyediakan TK inklusi. TK inklusi ini menerapi dan juga mengadakan kegiatan belajar mengajar seperti di TK-TK pada umumnya, dengan harapan setelah di TK inklusi bisa menginjakkan kaki di SD normal, di SD reguler, karena semua orang tua berharap anaknya adalah terbaik dan terbaik. Semoga apa yang kami lakukan bisa memotivasi orang tua yang diamanai oleh Allah anak spesial ini. Anak ini adalah anak spesial. Jikapun disuruh memilih oleh Allah, anak ini pasti bilang kepada Allah, ya Allah, saya ingin normal, saya ingin normal seperti anak pada umumnya. Tapi karena Allah menghendaki ini adalah anak titipan Allah berkebutuhan khusus, mari kita jaga, mari kita rawat. Anak ini layak untuk mendapatkan pendidikan pada umumnya, layak mendapatkan pendidikan untuk meneruskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami sebagai anggota Polri sangat peduli terhadap anak berkebutuhan khusus dan berterima kasih kepada Pak Mami dan Bu Rahma dan rekan-rekan. Semoga yayasan ini bisa berkembang dan maju dan lebih membantu anak berkebutuhan khusus di Cepu dan Blora dan sekitarnya. Semoga orang tua yang dididik anak spesial tidak malu, tidak beban moral. Semua anak sama, cuma beda bagaimana kita itu tegar menghadapi dan merawat anak ini. Jadi lembaga kami ini memang kami bentuk belum lama, di tahun 2019 yang lalu. Ini dalam satu yayasan, kita beri nama Yayasan Mandiri. Salah satu pemerakarsanya ini kami bersama dengan Pak Hedi, kebetulan yang dari Polri, dan embrionya kami ini sudah punya beberapa ahli, terutama Bu Rahma ini. Bu Rahma ini embrionya dulu sebelum lembaga ini kita formalkan gitu sudah berjalan dengan nama itu dulu adalah Rumah Asuh Bu Rahma ya, Rumah Asuh. Nah, kemudian dengan hadirnya Pak Hedi ini kemudian kita mencoba untuk memformalkan, artinya kita catatkan sebagai lembaga berbadan hukum. Nah, dengan teman-teman kami ada Bu Rahma, Pak Hadi, Bu Ibnu, Pak Ibnu ini, kemudian ada dari pengurus yang lain. Jadi dengan berintegrasinya beberapa elemen menguatkan kami, apalagi ada unsur dari Polri, ini membanggakan yayasan kami karena mendapat kepercayaan dari masyarakat. Nah, ternyata beliaunya ini antusias sekali dalam berinteraksi dengan yayasan kami. Ya, dalam hal ini baik ini dalam memberikan motivasi dalam pertemuan-pertemuan, juga tidak segan-segan karena keterbatasan masalah pendanaan dan sebagainya, beliau ini juga memberikan prakarsa gitu Pak. Di sini adalah awalnya dengan sesuatu pola hidup yang mungkin kurang baik ya, karena sesuatu hal kemudian orang melahirkan dan akhirnya anak itu mengalami hambatan tumbuh kembang. Kemudian dibawa ke sini, kita asesmen. Setelah kita asesmen, ada unsur-unsur dari speech terapi, fisioterapi, okupasi, dokter, ya. Kemudian kita anak ini terindikasi misalnya autis, ADHD itu hiperaktif Pak, yang gangguan konsentrasi ya, lari sana sini tidak bisa fokus ya. Terus Down syndrome, tunanetra, berbagai macam tumbuh kembang, hambatan tumbuh kembang itu, atau tumbuh kembang terlambat sendiri, misalnya hanya speech delay. Anak usia 2 tahun belum bisa bicara, harusnya sudah keluar 50 kata atau 250 kata tapi tidak bisa. Itu kalau terus menerus
tidak diintervensi sejak dini itu akan lambat bicara selamanya. Kemudian, nah dari situ asesmen anak-anak tersebut, kemudian kita ada program lalu diterapi dengan berbagai macam stimulasi dan terapi. Itu kalau karena kami yayasan yang berbentuk sosial ya Pak ya, kami menerima, artinya Pak Badi adalah bagian dari aparat pemerintah. Kami merasa terima kasih bisa mengaspirasi lembaga kami. Tentunya masyarakat lebih yakin dan percaya lagi bahwa lembaga ini tidak ilegal. jadi Pak Hadi ini salah satu penggagas juga Bu ya? Ya, salah satunya. Sementara Aisyah Rahmawati, mantan guru SLB, mengatakan dirinya awalnya hanya membuka terapi di rumah. Kini dengan berdirinya yayasan, sudah 264 anak berkebutuhan khusus dari berbagai daerah diterapi. Dalam menjalani terapi di yayasan ini selama 2 tahun, sudah banyak membuahkan hasil. Sejumlah anak yang tak bisa berjalan, kini mulai bisa berjalan. Dari yang terlambat hingga bicara normal. Dan sudah banyak pula yang bisa sekolah di sekolah reguler. Yayasan ini bisa bermanfaat bagi anak-anak yang lahir dengan kebutuhan khusus.